Saudara, saat ini masih 3 November 2020 di Amerika Serikat. Ini adalah puncak dari pemilihan Presiden Amerika Serikat. Nah, sejumlah tempat pemungutan suara pun sudah dibuka dan bahkan sebagian sudah ditutup. Ini bagi warga di 50 negara bagian di Amerika Serikat. Para pemilih mengantre pada hari pemilihan Presiden Amerika Serikat yang dimulai sejak Selasa pagi waktu Timur Amerika atau Selasa malam waktu Indonesia bagian Barat. Dari kamera drone ini tampak para pemilih berbaris untuk mengantre sebelum memberikan pilihan suaranya di sejumlah gelanggang olahraga di kota Chicago dan Los Angeles. Di Chicago, antrean para pemilih cukup tenang dan tertib di tengah pelaksanaan pemungutan suara yang berlangsung di masa pandemi. Sementara di Los Angeles, pemungutan suara dimeriahkan oleh atraksi musik oleh sekelompok orang di sekitar tempat pemungutan suara. Tempat pemungutan suara telah ditutup di sekitar separuh negara bagian di Amerika Serikat, tapi baru sedikit negara bagian yang bisa dipastikan kemana arah dukungannya. Sementara itu, sejumlah orang menunggu hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat dengan menggelar unjuk rasa di Plaza Black Lives Matter di pusat kota Washington, D.C. Para pengunjuk rasa membawa spanduk yang mengecam Donald Trump. Pada saat bersamaan, Presiden Trump tengah menanti hasil penghitungan suara di Gedung Putih yang hanya berada satu blok jauhnya dari para pengunjuk rasa ini. Dua kelompok yang merupakan pendukung dua kandidat presiden berunjuk rasa pada hari pemilihan di Miami, Florida. Joe Biden maupun Donald Trump menggelar kampanye habis-habisan di Florida untuk memperebutkan total 29 suara elektoral. Trump menjadikan kampanye di Florida sebagai titik balik setelah ia sempat terinfeksi COVID-19 bulan Oktober lalu, terutama dengan fokus pada kantong Republikan di pedesaan. Sementara Biden mempertanyakan cara Trump menangani pandemi, penunjukan hakim agung, dan bagaimana Trump bersikap atas kasus penembakan orang kulit hitam oleh polisi. TPS telah ditutup di sekitar separuh negara bagian di Amerika Serikat, tapi baru sedikit yang bisa dipastikan arah dukungannya. Kita langsung saja dengarkan laporan langsungnya dari jurnalis VOA dari Washington DC, Amerika Serikat. Nah, ada Nova Purwadi di sana. Nova, saat ini saya ingin tahu dulu antusiasme warga negara Amerika Serikat untuk datang ke pemilihan yang saya dengar ada banyak antrian yang terjadi. Dan juga bagaimana sejauh ini, termasuk juga negara bagian mana saja yang sudah ditutup TPS-nya? Ya, Timothy, ini menarik sekali karena jauh sebelum berlangsungnya Pilpres, begitu negara bagian atau daerah pemilihan yang bersangkutan membolehkan adanya pemilih datang secara awal ke TPS atau meminta surat suara disampaikan lewat pos. Ini terjadi membludak sekali jumlah pemilih Amerika Serikat yang akhirnya memilih lewat pos. Menurut pantauan the United States Election Project, yang diselenggarakan oleh University of Miami, jumlah warga Amerika Serikat yang telah memberikan suara mereka sebelum hari H mencapai sekitar 101 juta orang. Ini angka yang sangat tinggi dan jauh melebihi angka pemilih awal sebelumnya dalam pilpres-pilpres sebelumnya, karena total pemilih pada 2016 sebagai perbandingan adalah 130 juta orang. Dan karena itu diperkirakan bahwa jumlah partisipasi politik dalam Pilpres kali ini, menurut pengamat dari University of Florida, Michael McDonald, bisa menembus 67%. Angka yang belum pernah dicapai dalam Pilpres Amerika di era modern, dan terakhir kali mencapai atau menembus 65% adalah pada 1908. Jadi memang minat warga Amerika Serikat untuk mengikuti Pilpres sangat tinggi, tapi ini banyak disalurkan lewat pemilihan secara awal dan juga pemilihan lewat pos. Dan di beberapa negara bagian yang kami pantau, di Virginia dan juga California misalnya, tim kami mencermati di TPS yang mereka pantau, jumlah antrian atau besarnya antrian justru tidak terlalu besar, mungkin karena sebagian besar warga telah menyalurkan suara mereka secara lebih awal. Nah, di belakang saya ini ada Electoral College Map atau peta Electoral College yang menunjukkan negara bagian mana saja yang sudah jatuh ke kolom Partai Republik, yang dilambangkan di sini dengan warna merah, partai petahana Presiden Donald Trump. Lalu mana yang jatuh ke Partai Demokrat, yaitu untuk capres Partai Demokrat Joe Biden. Dan di sini tampak sekali hanya beberapa negara bagian yang sudah beralih merah atau biru. Ini karena hasil di masing-masing negara bagian ini masih belum bisa di-call atau ditentukan, sehingga belum bisa ditentukan apakah masuk ke kolom biru atau merah. Nah, semakin larut malam waktu Washington DC, tentunya semakin banyak negara bagian diketahui arah dukungannya, sehingga semakin banyak lagi akan ada merah lalu biru.
banyak negara bagian telah menutup TPS mereka masing-masing sehingga memungkinkan terjadinya penghitungan suara. Di antaranya adalah Florida yang diperebutkan banyak orang dan juga North Carolina yang juga diperebutkan kedua kubu. Untuk sementara ini penghitungan suara menunjukkan Joe Biden agak kesulitan untuk meraih Florida karena antara lain basis masa pendukung Donald Trump dari warga Amerika Latin keturunan Kuba masih sangat kuat mendukungnya, terutama di daerah Miami dan sekitarnya. Tapi Joe Biden sedikit unggul di daerah perkotaan North Carolina, negara bagian swing state yang mungkin bisa disebut sangat-sangat swing, bisa mengayun ke satu pihak atau pihak lainnya. Dan di situ Joe Biden cukup unggul di daerah perkotaan dan pinggiran perkotaan. Dan ini negara bagian yang dimenangkan Barack Obama pada 2008 dengan hanya 14.000 suara. Salah satu selisih tertipis dalam Pilpres 2008 saat itu. Itulah sejumlah negara bagian yang sudah memilih dan kini sedang dipantau penghitungannya, Timothy. Oke, Nova, tadi Anda mengatakan bahwa sebagian besar justru mengirimkan melalui pos. Ini mungkin salah satu pemilihan melalui pos terbesar dalam sejarah pemilu di Amerika Serikat juga, mengingat ada 101 juta yang mengirimkan. Bagaimana ini juga akan mempengaruhi salah satunya entah itu quick count ataupun penghitungan hingga mendapatkan hasil akhir dari Pilpres Amerika Serikat ini? Butuh waktu berapa lama? Nah itu untuk setiap negara bagian peraturannya berbeda, bagaimana cara memproses dan menghitung surat suara yang masuk lewat pos maupun surat suara yang telah diberikan secara awal secara fisik. Ada negara bagian yang membolehkan langsung diproses jauh hari seperti Florida. Makanya Florida kita bisa mengharapkan sudah bisa ada hasil akhirnya dalam beberapa jam ini. Sementara negara bagian lain tidak demikian. Pennsylvania salah satunya. Pennsylvania juga merupakan salah satu swing state yang diperebutkan kedua capres. Pennsylvania tadinya adalah negara bagian yang aman bagi Partai Demokrat dan pada Pilpres 2016 banyak ekspektasi bahwa negara bagian ini tetap akan berada di kolom biru. Tapi kenyataannya lain, banyak warga Pennsylvania akhirnya mendukung Donald Trump sehingga untuk pertama kalinya negara bagian ini beralih swing ke merah. Dan ini terjadi setelah 6 kali Pilpres, negara bagian ini selalu mendukung capres Partai Demokrat. Di Pennsylvania ini, petugas setempat memperkirakan hasil akhir baru akan diketahui sekitar paling cepat 6 November, hari Jumat ini. Dan inilah yang menambah kompleksitas Pilpres kali ini selain masalah COVID dan juga begitu banyaknya membludaknya pemilihan lewat pos. Ini akhirnya juga mempersulit menghitung dan mentabulasi hasil suara sehingga tidak seperti pilpres lazimnya yang hasilnya telah diketahui sebelum tengah malam waktu Amerika Serikat atau 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Hasilnya mungkin baru bisa diketahui finalnya beberapa hari datang. Tapi bila Florida misalnya nanti akhirnya jatuh ke tangan Joe Biden atau Donald Trump, maka arah pemilihan bisa segera diketahui. Lalu ada juga Texas, salah satu wild card dalam Pilpres kali ini. Salah satu negara bagian yang mungkin tidak bisa diprediksi dengan tepat karena negara bagian ini meskipun merupakan kantong Partai Republik, ini negara bagian dengan penduduk terpadat kedua di Amerika Serikat yang menyumbang 38 suara elektoral. Banyak pihak masih menunggu apakah Texas akan beralih biru untuk pertama kalinya karena dalam 10 Pilpres sebelumnya selalu berpihak pada merah. Tapi pada pemilu paruh waktu 2018 lalu, persaingan antara senator petahana Ted Cruz dan senator penantang dari Partai Demokrat Beto O'Rourke begitu kompetitifnya dan begitu tipis selisih dukungannya sehingga banyak memberi harapan bagi Partai Demokrat bahwa Texas lumbung suara bagi Partai Republik akan berubah biru pada Pilpres kali ini. Okay. Tapi Texas baru akan tutup pada pukul 9 waktu setempat, 9 malam waktu Washington DC, yang adalah 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat itu. Oke, terkait dengan isu keamanan, kalau kita lihat di media sosial yang ramai juga diberitakan adalah bagaimana banyak usaha akhirnya menutup jendela mereka, display mereka dengan kayu. Apakah kondisi keamanan di sana terutama pada saat pemungutan suara sudah ada beberapa insidenkah? Prediksinya seperti apa dan bagaimana rencananya aparat juga akan menangani kalau memang akhirnya ada insiden yang pecah di tengah penghitungan suara? Ya memang
dalam pantauan sejumlah media, proses pilpres sendiri berlangsung kurang lebih lancar, tidak terlalu banyak insiden gangguan keamanan dan lain-lain. Meskipun kampanye sempat diwarnai sedikit ketegangan di berbagai wilayah, seperti misalnya konvoi mobil Trump yang berhadapan dengan konvoi mobil Biden dan sebagainya. Tapi dalam hal pengamanan memang satu hal yang unik dalam pilpres kali ini, sejumlah pengusaha, sejumlah kegiatan usaha memutuskan untuk melindungi kaca jendela mereka dengan lapisan kayu tebal untuk melindungi dari kemungkinan dirusak atau bila terjadi keonaran. Ini setidaknya terlihat di sekitar Washington DC, terutama dekat Gedung Putih, tempat seperti Anda sebut tadi di Black Lives Matter Plaza sedang ada keramaian dari massa yang umumnya anti terhadap Presiden Donald Trump. Lalu juga di New York, kawasan Niaga dan pertokoan setempat juga menutup jendela-jendelanya. Lalu kami pantau juga di Los Angeles, Rodeo Drive yang terkenal di beberapa film dan juga mungkin banyak warga Indonesia pernah berbelanja di sana, tempat belanja mewah, juga sepi, ditutup, dan jalannya sendiri ditutup, dan toko-toko berlapis, kacanya berlapis kayu. Ini belum pernah terlihat dalam pilpres AS sebelumnya, dalam beberapa pilpres terakhir ini. Tapi perlu diingat juga bahwa pilpres AS kali ini berlangsung di tengah masih tingginya ketegangan rasial dan juga di penghujung demo-demo menuntut keadilan rasial yang sempat diwarnai kerusuhan di berbagai kota, dan karena itu tampaknya berbagai pemilik usaha ini berjaga-jaga agar tidak sampai terjadi perusakan bila satu pihak atau yang lain tidak terima dengan hasil pilpres atau ada perkembangan yang cukup membuat marah atau membuat mereka akhirnya menjalankan aksi perusakan, Timothy. Baik, Nova, kita nantikan terus bagaimana laporan dari rekan-rekan kita di VOA terkait dengan pemilihan presiden. Semoga semua berlangsung dengan aman. Kita nanti juga akan kembali lagi ke VOA untuk menanti laporannya terkait dengan Pilpres Amerika Serikat. Terima kasih, Nova Purwadi dari Washington DC, Amerika Serikat. Lalu bagaimana kalau Trump ataupun Biden yang akhirnya memenangi pemilu AS dan menjadi presiden Amerika Serikat berikutnya, dan hubungannya dengan Indonesia? Kita saat ini sudah tersambung dengan Pak Dino Patijalal, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat. Pak Dino, selamat pagi. Selamat pagi, Timothy. Pak Dino sudah bergabung. Pak Dino, kalau kita lihat tadi juga ada laporan dari VOA bagaimana tampaknya Pilpres kali ini menjadi salah satu yang sangat menegangkan. Salah satunya kalau kita lihat bahkan toko-toko saja sudah bersiap kalau terjadi kerusuhan lagi. Banyak outlet berita di Amerika Serikat menyatakan ini pemilu yang sangat menentukan. Apa sebenarnya Pak Dino yang Anda lihat terjadi di bawah pemerintahan Trump ini yang membuat suasana pemilu di 2020 ini begitu panas dan menegangkan untuk Amerika Serikat? Wah, memang Trump adalah mungkin presiden yang paling unik ya dalam sejarah Amerika, dan dia menemukan suatu resep untuk sukses dalam berpolitik dan mendapatkan suara. Dan resep ini baru ditemukan ketika dia mulai maju ke Pilpres, yaitu resep bahwa dia harus seotentik mungkin dan meraih rasa terdalam yang dirasakan oleh rakyat Amerika pada kelompok tertentu. Jadi makanya dia mean ya, mean itu apa bahasa Indonesia ya? Pokoknya kalau dia kasar ya dan suka ngeledek dan lain sebagainya. Mungkin ada orang-orang yang nggak suka melihat itu ya untuk politik konvensional, tapi banyak orang di grassroots Amerika, di akar rumput Amerika yang senang melihat itu, right? Dan jadi itulah raw appeal dari Presiden Trump yang membuat politik Amerika semakin terpolarisasi gitu, right? Antara kelompok yang marah, yang di grassroots, yang senang dengan politik yang mean and nasty gitu ya, dan kelompok lain yang justru berbeda pendekatannya. Jadi apa yang Anda lihat akan menjadi, kalau tadi Anda juga setuju bahwa ada perubahan yang terjadi dalam politikan Amerika Serikat dengan gaya kepemimpinan Trump. Kalau Trump terpilih atau kalau Biden yang terpilih, apa yang akan paling membedakan keduanya? Yang jelas gaya pemerintahan. Jadi kalau Biden terpilih, Amerika akan kembali more or less seperti politik yang dulu gitu ya, yang konvensional, yang normal ya, dan lebih tinggi decency-nya ya. Sekarang ini Trump merasa dia ngomong apa aja, sekasar apapun, meledek siapapun,
it's okay, it's the new normal, the new standard, right? Tapi banyak orang Amerika juga yang merasa ini bukan Amerika dan harus dikembalikan ke politik yang decent seperti dulu, gitu, right? Jadi perbedaan antara keduanya dari segi pribadi, dari segi kebijakan, dari segi pandangan terhadap what is good for America dan pandangan terhadap dunia juga sangat berbeda antara keduanya. Hubungan antara Amerika dengan negara-negara di dunia apakah juga akan sangat berbeda? Kita tahu bahwa kalau memang Trump terpilih atau Biden terpilih, tetap saja keduanya akan memiliki interest Amerika lah begitu. Apakah lantas berubah interest Amerika pada saat orang yang berbeda yang terpilih di sini, entah itu Trump ataupun Biden? Saya rasa yang paling utama keduanya pasti ingin menjaga supremasi strategis Amerika sebagai superpower dunia satu-satunya ya dan paling dominan di dunia. Itu pasti mereka berdua akan menjaganya. Tapi pendekatan dan strategi politik luar negerinya pasti berbeda. Kalau Trump ini sekarang Amerika tidak lagi dihormati oleh dunia internasional ya, mungkin di beberapa negara dia masih lumayan populer. Tapi secara umum Amerika udah mulai kehilangan pengaruhnya dan juga termasuk oleh sekutunya. Right? Dan politik luar negeri Trump juga nggak terlalu koheren gitu, nggak jelas arahnya kemana. Right? Sementara kalau Biden, kalau menurut saya akan lebih bisa diterima gitu. Iya, dan dia akan berusaha mengembalikan respek dunia yang mulai sirna di bawah Trump. Dan dia juga akan lebih banyak merangkul sekutu-sekutunya. Karena Trump dianggap lebih banyak menyerang sekutunya ketimbang lawan-lawannya gitu, right? Jadi saya kira itu akan dikembalikan oleh. Nah, dalam hubungannya dengan Tiongkok, karena kita tahu Trump tampaknya memang seperti memukul genderang perang dengan Tiongkok khususnya untuk ekonomi. Apakah hal ini akan terus terjadi kalau Trump terpilih dan Anda melihat akan ada perbedaan dan akan berpengaruh juga kepada negara-negara yang berbisnis atau berhubungan dengan Amerika dan Tiongkok kalau Biden yang terpilih? Yang jelas kalau Trump pasti akan bersikap anti Tiongkok karena itu sudah menjadi brand politiknya dan itu satu hal yang mudah dijual ke akar rumput ya bahwa presiden sebelumnya mengalah pada Tiongkok, saya yang bisa menaklukkan Tiongkok. Jadi itu akan dipakai oleh Trump kalau dia terus menjadi presiden. Nah, kalau Biden saya melihat gini, di Amerika itu sekarang sudah menganggap Tiongkok sebagai rival strategisnya. Jadi siapapun presidennya pasti akan bersikap kompetitif terhadap Tiongkok. Cuma gayanya akan beda. Ya, gaya Biden akan mungkin menurut saya lebih elegan, lebih strategis, dan banyak langkah-langkah taktis juga yang akan berbeda. Dan dia juga kalau sekarang ini Trump mukul rata segala sesuatu yang terhadap Tiongkok dihantam Tiongkok itu. Dari strategis, ekonomi, bisnis, teknologi, pendidikan, semuanya lah budaya. Right? Sekarang ya, tapi kalau Biden dia akan lebih hati-hati, lebih pilih-pilih. Tapi kalau kita dari Indonesia tentu mengharapkan kalian berdua jangan ribut lah gitu. Kita dunia membutuhkan kalian berdua untuk bersahabat dan bekerja sama untuk perdamaian dunia dan. Oke. Pak Dino, apakah Anda melihat akan ada perbedaan kalau Trump maupun Biden yang terpilih dalam hubungannya dengan Indonesia? Saya kira ada ya. Jadi hubungan Indonesia-Amerika Serikat yang sekarang ada strategic partnership ya, udah cukup lama, itu agak kehilangan soul-nya, kehilangan nyawanya nih dalam 4 tahun terakhir semenjak Trump menjadi presiden. Dan kita lihat Presiden Jokowi tidak pernah ke Amerika Serikat, Presiden Trump juga nggak pernah ke Indonesia. Right? Jadi ada something missing dalam hubungan ini. Right? Jadi kalau Biden menang, saya yakin akan berubah karena saya yakin Indo-Pasifik dan juga terutama Asia Tenggara akan kembali menjadi zona yang sangat strategis bagi Amerika Serikat. Dan kalau mereka mau semakin merangkul Asia Tenggara, tentu mereka harus merangkul Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara. Jadi dari segi perhatian strategis dan political will, saya yakin hubungan akan mendekat dengan Biden. Tapi tentu Indonesia jangan takabur, masih banyak isu-isu Indonesia Amerika Serikat yang harus dibenahi.
Oke, baik Pak Dino Patijalal, terima kasih banyak atas waktunya dan juga analisanya terkait dengan Pilpres AS pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Dino.